Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Kebetulan ini ada lagi saudara-saudara kita bertanya di bawah kolom komentar saya, saudaraku ya. Dia ingin menanyakan mengenai adanya sekat di dalam ruangan RBW, karpet apa yang bagus digunakan di dalam ruangan RBW ya. Jadi saya sekarang mengangkat mengenai adanya yang sekat di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan burung walet supaya efisien bagian di dalam ya. Jadi ini ada saya catat lagi saudara ini, ada lagi saya catat ini di bawah ini, karena saya sudah jelaskan yang bagian ini atas ya. Jadi ini lagi di bawah saya jelaskan ini karena saya harus catat karena agak panjang ini pertanyaan sedikit ya, kurang dan lebihnya ya. Jadi silakan simak video saudaraku ya, mudah-mudahan ada ilmu bisa kita petik, namun sedikit kita syukuri karena kita ini perlu sekali harus mengetahui mengenai adanya walet dan tentang di dunia walet, begitu di luar lapangan maupun di dalam ruangan RB masing-masing. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan ya. Saudara kita ini bertanya, Assalamualaikum guru. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Saya mau bertanya guru, bagus yang mana digunakan di dalam ruangan RBW? RBW itu berarti ruangan burung walet, rumah burung walet juga bisa ya. Apa hitam, hijau, biru, abu-abu, coklat, atau warna merah dan lain-lain. TKS, ini TKS tenaga kerja sosial, tidak salah ya, TKS artinya itu ya, mudah itu artinya TKS tenaga kerja sosial. Kalau memang tidak pas itu saudara kita, mohon maaf. Jadi saudara kita ini mengenai pertanyaannya saudara kita, karena ada jawaban balik di di bawah kolom komentar itu. Dia setelah saya sempat jawab itu pertanyaannya saudaraku, saya sempat jawab di kolom komentar ini pertanyaan saudara kita ini saya sempat jawab di bawah kolom komentar. Tetapi ada pertanyaan balik, ada pertanyaannya. Dia gunakan bahasanya warna hitam, dia padukan dengan goa ya, hitam dan walet hitam ya, bagus juga. Justru saya balas juga itu, mantap bang, bagus ya, lanjut. Jadi alangkah bagusnya, karena ini pertanyaan ini perlu diketahui juga teman-teman kita di luar di lapangan ya, yang punya RBW, supaya dia bisa praktekkan di dalam ruangannya masing-masing, dan walet itu akan cepat beradaptasi di dalam ruangan RBW untuk mensiasati walet, gimana caranya supaya walet itu bisa berkembang biak, berkoloni ya. Itu yang kita inginkan ya, karena habitatnya walet itu dia suka tempat-tempat yang gelap, lembab, suhunya bagus, tidak terganggu. Begitupun juga hamanya di dalam ruangan RBW harus kita basmi ya, kan bermacam-macam itu hama di dalam. Kalau saya sebut semua itu banyak macam. Jadi begini saudara ya, kalau kita mengadakan sekat lar, istilahnya sekat di dalam ruangan RBW itu lar ya, lubang antar ruang. Lar itu LAR, lar lubang, A antar, R ruang. Jadi saya teruskan, lubang antar ruang burung walet. Nah, kalau saudara mau mengambil langkah menggunakan mengenai adanya tadi warna-warni, itu karpet tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah. Biar kita gunakan warna merah, ada juga yang berhasil. Kita menggunakan warna hijau, karpet warna hijau yang bludur-bludur itu ya, itu banyak juga yang berhasil ya. Itu saudaraku ya, semua bisa, semua. Tetapi kalau menurut saya, ini takaran saya, lebih baik yang warna yang gelap. Yang mana yang saya maksud warna yang gelap, semacam kayak hitam, coklat tua ya, hijau daun, hijau tua, itu semua bisa ya. Saya tidak ada yang saya salahkan karena
teman-teman kita yang merancang, yang konsultan di luar lapangan itu yang menangani bangunan walet RBW itu masing-masing punya pendirian, masing-masing dia punya pemahaman. Jadi ini takaran saya yang saya kasih keluar saudara-saudara. Setiap saya itu melakukan langkah di dalam ruangan RBW itu saya selalu menggunakan yang gelap-gelap. Ya, selalu saya menggunakan gelap-gelap. Justru itu saya katakan, kalau saudara punya bangunan RBW terutama dari pipa, itu kita menggunakan pipa apa 3 inci atau 4 inci ya di dinding ya. Saya bahas yang di dinding ya. Itu pipa warna abu-abu, itu kan gelap-gelap, bukan warna putih. Nah, begitupun juga kalau saudara itu tidak menggunakan kolam, kalau menggunakan penampung yang lain semacam kayak baskon atau ember yang besar, itu menggunakan saudara harus gunakan warna yang gelap-gelap semacam kayak hitam itu tadi ya, hijau tua. Nah, itu yang jelasnya yang agak hitam-hitam lah. Ya, itu saudaraku ya. Nah, jadi saya padukan itu di dalam ruangan RBW. Yang mana saya katakan padukan di dalam ruangan RBW karena itu ruangannya gelap. Walet suka itu ruangan yang gelap. Ya, saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku di luar lapangan harus mengambil langkah yang mana yang disukai walet. Sisa kita ikuti kemauannya walet. Sisa kita ikuti apa yang diinginkan walet. Sisa kita ikuti apa yang disukai walet. Nah, itu justru selalu saya katakan apa yang diinginkan, apa yang disukai, apa kemauannya walet, ikuti. Ya, ikuti saudaraku. Ya, kebalikannya apa yang tidak disuka walet, apa yang membuat trauma walet, apa yang bikin canggung walet, apa yang bikin takut walet, hindari. Ya, itu saudaraku ya. Nah, semua selalu saya jelaskan itu mengenai adanya konten tutorial saya karena rahasianya itu walet kalau mau mencetak sarang dan walet itu akan berkoloni itu di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Jadi paham saudaraku ya. Nah, itu yang inti yang saya harus kupas, saya harus angkat secara mendetail supaya saudara-saudara di lapangan itu bisa betul-betul paham, bukan paham setengah-setengah. Ya, karena yang saya lakukan di binaan saya atau perehapan yang gagal, ini yang saya lakukan. Begitupun juga yang saya nender mulai dari cakar pendasi sampai selesai. Ya. Nah, itu bahasanya ukuran panjang kali lebar kali berapa lantai kali ketinggian. Nah, itu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Kalau itu mengenai adanya warna-warni karpet terserah dari saudara. Yang jelas saya sudah jelaskan tadi secara mendetail, secara pemahaman menurut naluri saya. Itu yang saya gunakan saudaraku kalau di lapangan. Ya, kalau perlu alangkah bagusnya kalau kita menggunakan karpet warna hitam. Warna hitam. Ya, saya ulangi ya, karpet warna hitam atau warna hijau tua. Nah, itu. Nah, atau coklat. Ya, coklat tua. Yang jelasnya yang agak gelap. Itu lebih bagus itu saudaraku ya. Ya, jadi yang kita gunakan. Jadi cara supaya walet itu bisa siasati di dalam mengadakan sekat, kan ada bahasa sekat, ada bahasa piling, ada bahasa mendibendung. Nah, itu semua, itu kan bahasa-bahasa itu beda-beda tetapi satu tujuannya itu sekat. Ya, sekat. Ya, tetapi pesan saya saudaraku ya, kalau kita mengadakan sekat di dalam ruangan RBW, istilahnya LAR, kalau saya ya takaran saya, tetapi tidak tahu kalau saudara, karena saudara itu ngikut dengan panduan saya. Kita menggunakan saudara-saudara itu jangan gunakan traples. Saya ulang ya, jangan gunakan traples. Apalagi yang traples tipis itu tajam baunya saudara, itu pedis. Ya, sudah pernah terjadi saudara itu bangunan saudara-saudara kita itu sampai itu burunya itu minggat. Ada. Nah, ada itu karena dia belikan traples, dia adakan sekat sampai burungnya itu tidak bisa, dia pedis itu baunya traples itu karena itu bau zat kimianya itu traples. Ya, ini untuk burung walet karena traples itu bagus juga. Nah, tetapi kalau walet itu
Itu fatal bagi walet karena itu baunya pedis, baru lama baru hilang. Dan yang kedua, trepes yang tipis yang kita gunakan di dalam ruangan RB untuk digunakan sebagai sekat. Itu juga kalau kena hawa, karena itu trepes biasa itu hancur-hancur, ya, lepas-lepas. Kenapa saya katakan lepas-lepas? Biar saudara bungkus itu karpet, kita pasangkan karpet treples, kita pasang balok dulu, baru pasang treples, baru kita pasangkan karpet tetap, karena itu di dalam ruangan RB tempat lembab, jadi treples itu tidak lama bertahan. Ya sebenarnya kalau karpet itu maksud saya treples bisa, tetapi banyak kendalanya saudaraku. Itu menurut saya saudara. Tetapi kalau saya sudah katakan gitu, saudara yang mau menggunakan ya terserah saja, sah-sah saja. Yang jelasnya takaran saya, kalau saya banyak yang lain yang bisa kita gunakan selain itu saudara. Yang mana semacam klasibor, papan, spandek, banyak yang bisa kita gunakan. Karpet warna hitam. Tetapi kalau menurut saya saudaraku, yang saya tangani, usahakan kita ngikut itu, kita adakan sekat pool, sekat pool. Kenapa saya katakan sekat pool? Itu dari lantai, itu sekat pool itu lantai sampai di atas sirip, di plak, dikasih pool itu sekatnya. Jangan setengah, jangan juga gantung. Ini takaran saya saudaraku, khusus untuk saya. Karena beda-beda itu pemahaman teman-teman kita di luar, konsultan. Jadi kita tidak bisa juga ponis bahasa kita. Kalau saudara yang mau mengadakan sekat gantung atau sekat dari bawah ke atas setengah, tidak jadi masalah, karena saya gunakan itu, yang saya paparkan itu yang saya gunakan di dalam ruangan RBW. Itu yang selalu saya kupas, itu selalu saya paparkan di konten tutorial saya, saudaraku, karena saya pikirkan itu yang kedepannya. Kalau saya mau langkah itu saudaraku, selalu berpikir untuk kedepannya, bukan sesaat, karena walet itu bukan sesaat, selama-lamanya. Apalagi kalau dia sudah berkeloni, kita siap-siap saudaraku. Kenapa saya katakan kita siap-siap itu? Capek itu kalau sudah banyak walet di dalam, sudah padat, itu yang kita inginkan. Dan paling sulit itu yang kita membetahkan burung, dan paling sulit itu kita mengadaptasikan burung di dalam, gimana caranya supaya dia bisa berkeloni. Rata-rata teman-teman kita itu di luar lapangan itu yang banyak mengeluh, itu tidak mau tinggal, ada lagi tinggal tidak mau banyak. Itu banyak sekali itu saudaraku, itu banyak sekali itu. Bahasanya itu 100% itu bangunan itu hanya ada 15% yang bisa lolos. Karena kenapa? Bahasa kasarnya itu bandel. Saya akan sudah tahu, merasa dirinya, sudah ada yang kasih masukan, sudah pintar. Banyak itu saudaraku, itu banyak saya tangani itu. Tetapi saya hanya diam. Kalau menurut saudara-saudara itu, menurut saudara bagus, silakan lakukan, tidak jadi masalah. Yang untung sendiri kan saudara sendiri, yang rugi Anda sendiri, itu saudaraku, kan ini masukan buat saya, kan itu yang salah ini saudaraku, istilahnya kita itu betul-betul kita itu harus konsisten di dalam ruangan RBW. Itu tadi kembali ke itu tadi karpet, itu kembali tadi itu karpet. Itu karpet yang kita gunakan itu tadi warna agak gelap-gelap saudara, itu bagus, mengenai adanya perpaduan di dalam itu, karena ruangannya di dalam itu lembab gelap. Begitupun juga warnanya walet hitam, itu tidak jadi masalah. Istilahnya bahasa itu warna hitam. Sebenarnya walet itu dia mau aman. Selalu saya katakan, walet dia itu tidak mau selalu diganggu. Walet selalu mau aman. Walet itu begitu. Karena walet itu cerewet sebenarnya, itu walet gampang susah gampang. Kalau dia suka itu tempat, biar kita itu lepaskan saja, itu akan tinggal. Itu enak. Tetapi kebalikannya, biar kita gimana cara kita itu, kalau memang walet itu tidak mau tinggal, tidak akan tinggal, dia akan pergi, dia akan minggat. Kebalikannya juga itu tadi. Kalau walet sudah berkeloni di dalam, jangan harap walet itu sampai punah di dalam, sampai punah, sampai mati. Kalau dia suka itu di tempat,
Karena pendiriannya walet itu dia sangat-sangat kuat. Kenapa saya katakan pendiriannya walet sangat-sangat kuat? Coba ya saudaraku ya, yang sudah padat, yang sudah bersering-sering itu populasi di dalam itu. Saudara buka sarang, paning sarang walet. Kita buka itu sarangnya tadi setelah anak sudah terbang, tunggu akan dibikin lagi sarang di situ. Pasti akan dibikin. Karena di situ semenjak kita itu cungkil itu sarang, ya kita cungkil, kita ambil sarangnya, bahasanya panen. Tidak lama itu 1-2 minggu itu ada lagi di situ bekasnya. Karena ada bekasnya di situ, ada bekas yang kita cungkil di situ, ada bekas air liur. Karena walet itu tahu sekali itu. Biar kita buka sarangnya dia tahu, karena ada bekasnya di situ, bekas. Dia bikin lagi. Nah, itu pendiriannya walet. Seandainya manusia itu, tidak akan begitu lagi. Seumpamanya itu bangunan sudah di kebakaran 1-2 kali itu, berpikir orangnya pindah. Susah di situ. Kenapa selalu kebakaran di situ? Kenapa selalu diambil banjir? Lebih baik kita mengungsi, cari tempat yang lain yang aman. Ya, dihindari itu banjir seumpamanya. Nah, itu. Kalau walet tidak, sampai mati di situ, sampai punah. Nah, itu pendiriannya walet sangat-sangat kuat. Nah, itu. Kalau walet sudah berkeloni, tetapi kali kebalikannya sangat-sangat susah. Susah itu kalau walet itu di dalam ruangan RBW itu kita betahkan. Nah, hanya bahasa kita itu gimana caranya? Kita sudah mendirikan bangunan, ya, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Panjang kali lebar kali berapa lantai, kali ketinggiannya berapa. Kita menginginkan walet itu, tapi belum tentu waletnya mau beradaptasi di dalam. Belum tentu walet itu mau huni itu tempat. Hanya yang katakan itu, saudara, pasti dia suka itu tempat karena suaranya sudah merespon. Jangan harap saudaraku. Kalau walet tidak mau tinggal di itu, jangan harap. Nah, di situ lagi ada pasar cobaan lagi. Ada namanya usaha. Itu keluh kesahnya menghadapi walet memang agak sulit. Selalu saya katakan saudaraku ya, kita itu menghadapi di dunia walet harus kita berkomitmen, ya. Nah, kenapa saya katakan kita harus tahu betul-betul itu di dalam ruangannya. Dan itu walet itu susah sekali saudaraku. Bisa jadi kita sudah katakan, itu sudah dia tempat itu, sudah dia suka itu, belum tentu. Nah, pernah saya katakan saudaraku ya, saudara katakan umpamanya, saudara melihat itu suara panggil di luar, dia suka, bagus, cantik, merespon bagi saudara, tetapi walet belum tentu. Bisa jadi saudara mengatakan merespon, tapi waletnya itu tidak suka itu suara. Kebalikannya, bisa jadi suara mengatakan itu suara itu tidak merespon, tapi walet suka, karena kita tidak tahu bahasa walet. Hanya bahasa kita, ya, mengandai-andaikan, seumpamanya, andai kata. Nah, itu. Jadi walet itu berat dihadapi, ya. Nah, justru saya katakan itu walet susah-susah gampang. Dan saya katakan tadi, kalau kita buka sarannya, dia kasih jadi lagi, dibuka dia kasih jadi. Karena walet itu pendiriannya dia itu kuat, tidak berubah-berubah, ya. Kalau dia suka tempat itu, perbaikan saudaraku ya. Nah, itu walet itu sangat-sangat sulit yang kita hadapi. Jadi lanjut dari tadi itu saudaraku itu mengenai lari kembali di karpet. Diusahakannya saudaraku ya, kalau kita menggunakan karpet itu, gimana caranya itu karpet itu kita kasih rapat. Ya, kita kasih rapat pemasangan seumpamanya ini ya, ini dinding, kita kasih rapat itu karpet, jangan ada yang renggang. Ya, jangan renggang. Maksud saya jangan renggang. Kapan renggang itu biasa masuk di dalam hama, semacam semut, kecoa, itu tempat bersarang. Sedangkan di dalam itu susah kita semprot, karena itu karpet tidak bocor. Ya, usahakan rapat, kita kasih rapat. Kan banyak cara itu teman-teman kita itu memasang karpet. Ada yang ditindis itu kayak apa istilahnya itu ya, kita tindis itu kayak kayak bambu. Nah, itu biasa saudara-saudara kita biasa tindis itu, dia kasih rapat. Banyak macam, ada juga biasa saudara-saudara kita dia lem, ada juga dia. Tapi kalau lem itu padat juga itu karena baunya itu lem. Ya, menggunakan lem yang jelasnya lem. Bagus saudara kalau kita. Ada juga saudara kita itu menggunakan paku tindis, banyak macam. Yang jelasnya gimana caranya supaya itu karpet bisa rapat disekat, supaya tidak ada sela-sela yang masuk itu kecoa dengan semut atau tokek.
Otot itu akan besar badannya. Itu yang semut yang bahaya sekali dengan itu kecoa. Dia masuk di sela-sela itu. Susah kena semprot di situ. Ya susah. Jadi harus pemasangannya itu harus rapat semua ya. Dipatenkan semua. Nah itu. Karena salah sedikit nanti itu walet itu biasa dia bisa melengket di situ juga dibikin sarang itu nanti sekat di situ di karpet karena banyak saudara kita yang sekat itu ada melengket di situ melengket sarang ya itu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu tadi saudara ya. Kalau mengadakan sekat lar kita lihat juga ruangan di dalam ruangannya walet di dalam bangunan itu jangan asal sekat kita harus atur sekatnya ya. Atur sekatnya, kasih ruangan untuk walet yang bisa bermanuver, berikan walet untuk tempat bermanuver. Istilahnya dia keliling-keliling. Apalagi kalau anaknya itu mulai terbang, ya pasti dia keliling-keliling di situ. Jangan sekat-sekat banyak kamar, tidak ada tempat bermanuver walet. Ya, nah itu yang kita inginkan. Kan banyak saudara kita itu bahasanya kalau dia sekat itu ya cepat banyak sarang. Karena di situ di kamar-kamar itu bersarang. Memang walet suka gitu. Kalau kita yang kita berikan jalan. Yang jelasnya walet kalau kita sekat itu dia di situ. Nah, tetapi kalau kita tidak sekat tetap itu dia melengket di atas sirip. Nah, itu pesan saya saudaraku. Gimana caranya supaya walet itu bisa kuasai itu tempat, bisa bersatu dengan tempat itu. Ibaratkan kelembaban dan suhu bisa menyatu. Kapan ini suhu dengan kelembaban menyatu, begitu pun juga walet dengan ini bangunan, ruangannya. Kalau dia sudah menyatu itu akan berkembang biak, akan berkoloni. Itu habitatnya walet. Ya. Nah, dan paling sulit. Ya, paling sulit. Itu juga saudaraku ya, itu jangan selalu dimasuki. Justru saya katakan ini yang konten kemarin saya katakan. Banyak konsultan yang menangani bangunan saudara-saudara di luar lapangan itu banyak yang mengeluh itu konsultan. Banyak yang mengeluh. Kenapa saya katakan banyak yang mengeluh? Ya, yang merancang itu bangunan, dia sudah katakan yang punya bangunan, tolong jangan dimasuki dulu ya Bang ya. Ya, kalau abang, kalau pak, kalau mas, ya, kalau daeng, ya, itu. Tolong jangan dimasuki dulu itu ruangannya Bang. Nanti saya datang baru kita masuk cek sama-sama. Pengecatan pertama itu 3 bulan, ada yang pengecatan pertama, ada yang 4 bulan, ada juga yang 5 bulan, ketergantungan. Ya, semua jadi. Tetapi yang punya walet kalau tidak ada konsultannya dia masuk. Nah, itu. Justru itu banyak konsultan teman-teman kita di luar lapangan itu mengeluh. Karena itu dia tidak bisa tahan itu. Wah, apalagi itu ada apa-apanya lagi ditelepon lagi. Kenapa gini Bang? Kenapa tidak mau beradaptasi burungnya? Kenapa kurang lagi burungnya? Kenapa tadinya kemarin banyak? Kenapa tidak ada lagi? Itu yang kasih mengeluh itu yang tangani bangunan. Rata-rata itu. Oh. Jadi saudara kita juga sebagai petani walet juga kita harus mengerti gimana caranya supaya kita itu bersabar. Ya intinya kalau walet kita hadapi itu harus butuh kesabaran, ya, harus butuh kesabaran, doa, usaha. Nah itu saudaraku ya, dan menerima pendapat saudara kita. Jadi sisa kita saring, yang bagus ya kita ambil, yang istilahnya merasa tidak cocok untuk saudara ya jangan diambil, ya saudaraku ya. Jadi teman-teman kita itu di luar sana yang merancang itu sisa kita gimana caranya, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Nah, kenapa saya katakan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan? Manusia memang gitu. Yang punya kelebihan itu yang sempurna hanya yang menciptakan itu walet, dan itu juga yang menciptakan kita. Nah, itu yang sempurna itu. Nah, yang menciptakan ini bumi, menciptakan laut, gunung, semua. Nah, itu sempurna. Kalau kita ini mana ada sempurna. Justru saya katakan saudaraku, kan biasa saya bikin konten saudaraku, karena kalau saya habis bikin konten biasa saya tonton saya punya video sendiri. Istilahnya videonya yang menta. Kan kalau saya sudah upload ya ada video menta itu ya. Biasa saya nonton itu video mentanya. Itu biasa ada saya salah ngomong. Saya biasa ketawa sendiri. Nah, justru saya katakan saudaraku, kalau ada kata-kata saya hilaf, salah, mohon dimaafkan. Karena saya manusia itu serba kekurangan. Saya manusia bukan manusia sempurna.
ya. Ya, itu saudaraku ya. Jadi kita itu istilahnya saling memahami aja. Wah, itu tadi penjara 75, kenapa disebut gini, kenapa disebut ini, wah salah itu tadi itu sebutannya. Ada juga ini, ada komentar masuk. Nah, itu salah sebut juga, salah ucap. Nah, saya katakan gunakan dengan kipas matahari. Di komentar itu saudara. Ada itu konten saya itu. Nah, apa dia katakan itu saudara di bawah kolom komentar? Gimana modelnya itu kipas matahari, Bang? Saya katakan diusahakan gimana caranya supaya kita gunakan kipas dengan menggunakan kipas matahari. Salah sebut itu kipas angin. Nah, itu justru saya katakan, saya sempat jawab itu, saya ketawa, saya kasih muji ketawa. Ya maklumlah, ya biasa itu salah ucap, ya kecoblosan itu bahasa-bahasa. Ya, karena kita manusia itu tidak sempurna, tidak ada manusia sempurna saudaraku ya. Jadi kalau ada memang salah saya mengucapkan salah atau gimana ya dimaafkan saja, dimaklumi saja ya. Cukup saudara-saudara yang bisa mencerna. Mungkin ini mungkin tadi abang ini dia mau sebut ini tapi salah langkah ya. Ada juga saya lihat itu, saya punya konten itu saudaraku ya. Itu tanggal berapa ya, bulan 1 2004. Salah ucap itu, saya nonton lagi itu di situ 2024. Kayak gitu itu salah. Jadi maklum saya saudaraku ya. Salah ucap. Karena itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna. Ya saudaraku ya, jadi mohon maaf saudaraku ya, ini sekedar humoris ya. Jadi itulah saudaraku ya, kita manusia itu saling mengisi gimana caranya supaya kita itu bisa ya ada inspirasi, ada motivasi ya. Kita selalu konsisten di dalam ruangan RBW masing-masing. Ya jangan dianggap remeh saudara ya, jangan dianggap remeh itu bangunannya, jangan dibiarkan saja itu, terutama itu kelembaban saudaraku. Itu kelembaban itu, itu yang bikin rumit walet kalau kelembabannya dengan suhunya tidak tercapai. Itu selalu saya katakan, setiap saya ngonten saudaraku ya, setiap saya membuka konten ya, di video saya tanya selalu ada ikut kelembaban ya, kalau membahas mengenai adanya ruangan RBW, karena di situ inti, dan itu susah diatur. Bisa jadi saudara itu sudah isi tadi air itu kolam, tapi lama kelamaan itu kita tidak tahu apakah itu kolamnya masih ada airnya atau kosong. Namun ada airnya itu tadi tinggal sedikit, karena kita tidak bisa masuk. Hanya kita selalu mengandai. Mungkin seandainya ini ya, itu istilahnya hanya meraba. Karena itu di dalam ruangan itu kan tertutup. Ya, terkecuali saudara menggunakan CCTV, ya bisa melihat dari di CCTV, akhirnya di dalam kosong. Itu. Jadi gimana caranya saudaraku ya, supaya kita bisa mengambil langkah itu, gimana caranya supaya itu air tidak bisa kosong. Sisa kita tarik umpamanya salan dari luar atau pipa, kita gunakan keran, kita putar di luar, masuk air di dalam. Ya, gimana caranya, istilahnya saudara harus profesional di dalam ruangan yang khusus untuk mengatur itu kelembaban di dalam dan suhu. Itu bagus di dalam saudara itu, karena Wali itu suka itu, dia tempat yang sejuk. Wali suka itu tempat sejuk, tempat dingin, tempat lembab. Bisa juga udaranya. Dan itu yang sulit. Itu kenapa saya katakan sulit itu, asal saudara itu sudah terpenuhi di dalam suhunya, kelembabannya. Tapi 1-2 minggu ke depan nanti berubah lagi ke dalam, karena itu airnya tadi kurang. Justru itu saya katakan itu kita harus konsisten dalam ruangan RBW, kita harus continue ya. Itu cara mendeteksi bagian di dalam ruangan RBW supaya waletnya bisa beradaptasi dengan nyaman ya, aman. Itu. Jadi itu tadi saudaraku, salah satu pesangkanya, jangan selalu keluar masuk ya. Jangan selalu keluar masuk. Ada saatnya nanti kita itu bosan sendiri masuk. Kenapa saya katakan bosan sendiri masuk? Kalau sudah di dalam nanti itu buka sarang itu capek, sampai berjam-jam itu buka sarang baru keluar. Ya, sabar. Kan itu yang paling rata-rata itu saudaraku, rata-rata itu yang punya bangunan walet bukan pemula saja, itu punya sudah panen per kilo-kilo. Biasa itu ya penasaran, saya mau lihat ini apa sudah banyak lagi sarang jadi di dalam. Tidak ada itu rasa kepuasan, hanya ada bahasa kesyukuran. Janganlah bahasa kesyukuran. Saudara sudah mengatakan bersyukur, tapi
tetapi hanya di mulut bersyukur, belum tentu sampai di hati. Itu ucapannya itu syukur gampang, tapi itu dipahami syukur agak sulit. Ya, sama dengan tadi itu kesabaran. Wah, saya sabar. Buktinya sabar tapi di mulut, ya. Tapi tidak tahan. Itu berat itu saudaraku. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu bisa memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya inspirasi saya, motivasi saya terhadap saudara ya. Karena itu kita harus konsisten bagian di dalam ruangan RBW kalau saudara mau berhasil ya. Nah, karena keberhasilan itu susah sekali dicapai saudaraku ya. Jadi itu juga itu fasilitasnya bagian dalam itu betul-betul kita harus penuhi untuk wallet. Kalau kita mau cepat mendapat hasil. Karena wallet itu dia akan mencetak sesuatu yang kita inginkan. Apa yang dia cetak itu saran. Nah, tetapi caranya kalau mau banyak saran harus itu populasi dulu. Ya, populasi maksudnya itu populasinya koloninya wallet. Nah, kalau sudah banyak wallet itu cepat itu saran jadi cepat. Nah, itu justru itu biasa ada jenjang panen. Oh, panen per 3 bulan, panen per 2 bulan, ada panen per 1 bulan, per 3 minggu, per 2 minggu. Karena jenjangnya itu wallet sudah banyak di dalam, sudah berkoloni. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya, gimana caranya supaya wallet itu bisa dia bikin saran cepat, dan gimana caranya supaya kita dipuaskan untuk wallet itu, karena kita sudah memberikan kepuasan juga dia. Yang mana saya masuk memberikan kepuasan, kita bikinkan bangunan, penuhi di bagian di dalam fasilitasnya apa yang keinginannya wallet, kita penuhi juga dia. Ya, begitupun juga musiknya, yang mana saya masuk musik sama campur suara panggil, suara tarik, suara inap, semua ada kolam ya, ada air, udara pun begitu. Itu tempatnya wallet itu. Baik, lebih bagus tempatnya wallet daripada kita. Wallet itu berlantai-lantai tempatnya, kita itu nah itu. Karena wallet di situ ada pencetak sahan ya, sahan itu uang. Kalau berhasil itu tidak putus itu saudaraku, tidak putus. Jadi itu ya, gimana caranya supaya saudara saya itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Jangan selalu dimasuki, jangan selalu diganggu burung walletnya ya. Karena itu bahasa kita itu manusia itu istilahnya edukasi kita sebagai manusia itu kita harus memahami wallet ya. Kita harus mendalami wallet. Nah, bisa jadi saudara bertanya, mengatakan apa di mana yang kita maksud didalami wallet, apanya wallet mau didalami. Ini justru saya katakan itu didalami wallet itu kita harus pahami ya. Nah, inti nomor 1 itu wallet adalah ciptaan ya. Wallet dia butuh namanya udara yang dia hirup bagus, tempat yang nyaman, wallet tidak boleh diganggu ya. Itu wallet sama dengan kita, tidak ada bedanya. Selalu saya katakan tidak ada bedanya dengan kita itu kalau tidur itu ada yang ganggu bikin kaget kita ya kan, tidak tenang. Begitu juga wallet ya. Nah, selalu mencari tempat yang aman. Nah, itu tempat yang lembab, suhunya bagus. Itu wallet begitu. Jadi oke saudaraku, itulah tadi pertanyaan saudara kita, saya sudah angkat ini mengenai ini tadi pertanyaan saudara mengenai adanya karpet, semua jadi. Saya sudah jelaskan tadi ya, karena ini pertanyaan saudara kita, mudah-mudahan lakukan apa yang kita mau lakukan di dalam ruangan masing-masing saudara, karena di sini tidak ada ukuran panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lama ya. Hanya dia katakan di sini warna yang gimana yang cocok. Semua tergantung dari saudara ya. Mau menggunakan warna hitam jadi, warna hijau jadi, warna coklat tua jadi, warna merah marun jadi, abu-abu jadi, semua. Yang jelasnya cara pemasangan karpet tadi itu dikasih rapat di pemasangan dinding, kalau dinding ya. Kalau menggunakan classy-board kita kasih rapat. Kan banyak macam itu ya. Kalau mengenai adanya karpet, kalau kita mengadakan sekat atau kita mengadakan istilahnya membendung itu cahaya ya. Nah, semua jadi. Jadi tidak ada kendala dari situ saudaraku ya. Yang kendalanya itu kalau kita selalu mau mengganggu. Yang mana saya katakan mengganggu, walletnya selalu mau diganggu. Ya. Justru saya katakan itu bukan kita yang selalu keluar masuk. Yang keluar masuk itu wallet. Nah, apa mau diambil lagi keluar masuk sudah optimal semua di dalam.
sudah bagus semua di dalam. Nah, yang selalu itu kita mau keluar masuk karena ada keluar masuk karena adanya rasa penasaran. Tahan-tahan dong sedikit. Ya. Nah, nanti kalau sudah panen itu capek nanti di dalam itu, bukan lagi setengah jam di dalam sampai berjam-jam itu 1 jam 2 jam. Itu nanti kalau kita buka sarang, kalau sudah produksi sarang ya. Ya itu. Jadi gimana caranya supaya waletnya bisa produk di dalam, istilahnya produktif, itu yang kita langkah yang bisa lakukan tadi semua. Ya harus kita penuhi semua tadi itu, harus kita jenjangi semua itu, telusuri itu apa yang menghambat di populasinya walet, koloninya walet, ya perkembangbiaknya walet. Dan pesan saya saudaraku, jangan sekali-kali panen merampas, istilahnya panen rampas. Belum terbang anak, apalagi itu yang belum meletakkan telurnya langsung kita buka sarangnya. Kan banyak itu yang sudah jadi sarang belum bertelur, baru persiapan untuk dia letakkan telurnya itu. Nah, sampai kita buka karena sudah jadi sarangnya, itu menghambat juga sebenarnya itu. Tetapi saya tidak bisa paksakan saudaraku, hanya motivasi saya berikan saudara ya, inspirasi ya. Tetapi biar saya katakan begini, kalau saudara mau melakukan hak sendiri Anda, karena saudara punya bangunan sendiri ya, hanya pemahaman masukan saya kasih ya. Karena istilahnya yang untung kan saudara sendiri, yang rugi kan saudara sendiri. Ya itu. Ya sisa gimana caranya supaya saudara bisa memikirkan, bisa mencerna dengan baik. Yang pelajaran yang saya lepaskan di bibir saya itu ilmu-ilmu yang saya lakukan di lapangan. Begitupun juga di ruangan RBO saya, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya mengenai tadi itu warna-warna karpet. Kalau kita mengadakan adanya namanya sekat, baik sekat yang jelasnya sekat ya, itu semua jadi tergantung dari saudara ya. Jadi kalau saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf ya, istilahnya salah ucap, karena saya manusia biasa. Saya sudah katakan tadi, saya manusia itu serba kekurangan, yang sempurna itu di mata hanya Allah ya. Kita itu manusia itu hanya istilahnya ibaratkan kita itu hanya ciptaan. Nah, jadi mendadak manusia sempurna saudaraku, kita harus syukuri ya. Kita berusaha, masing-masing berusaha saudaraku ya, berdoa saling menerima pendapat saudara kita. Jangan ada bahasa negatifnya, kita jangan ambil negatifnya, kita ambil positifnya ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang saudaraku, semoga sukses ya, hanya Allah yang sempurna.